Halo. Yuk. Oh, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera tersaji pada tanggal 20 Maret 2025. Ini adalah laga yang sangat krusial tentunya bagi kedua tim. Indonesia dan Australia akan bertanding di Sydney Football Stadium di Australia, guys. Kedua tim hanya berjarak 1 poin saja di klasemen sementara grup C, yaitu Australia mempunyai poin 7 dan Indonesia sendiri dengan poin 6. Dan bahkan para penghuni di grup C ini mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa meraih satu tiket mendampingi Samurai Biru menuju Piala Dunia 2026. Pertandingan akan dilaksanakan pukul 20.00 waktu Sydney atau sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk waktu Indonesia Barat itu sore hari, guys. Pertandingan yang akan tersaji di Sydney Football Stadium antara Indonesia versus Australia. Di grup C sendiri saat ini Jepang bertengger di posisi pertama dengan torehan poin 16 poin. Tentunya ini poin yang sangat luar biasa sekali dan tidak mungkin untuk dikejar oleh penghuni grup C lainnya. Arab Saudi, Indonesia, Australia, Bahrain dan Cina mempunyai poin yang sama 6 dan Australia saja yang mempunyai poin 7 di klasemen sementara grup C ini, guys. Sehingga pertandingan yang sangat krusial ini sangat menentukan tentunya untuk bisa otomatis masuk ke Piala Dunia, mendapatkan satu tiket otomatis mendampingi Jepang di Piala Dunia 2026 mendatang. Pertandingan ini sendiri akan menjadi debut pertama bagi kepala pelatih kita Patrick Kluivert serta asisten Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Patrick Kluivert sendiri resmi menggantikan kepala pelatih Timnas Indonesia sebelumnya yaitu Coach Sintayong pada Januari 2025 kemarin. Kehadiran kepala pelatih Patrick Kluivert ini kita harapkan bisa membawa angin segar bagi persepak bolaan nasional. Tentunya Timnas Indonesia agar bisa lebih banyak berkiprah atau berbicara di event-event sekelas Asia bahkan kelas dunia, guys. Dikonfirmasi langsung dari detik.com bahwa kepala pelatih Timnas Indonesia saat ini Patrick Kluivert sudah memanggil 27 pemain untuk bergabung dengan skuad Garuda di kualifikasi ronde 3 Piala Dunia 2026. 3 diantaranya yaitu pemain naturalisasi baru seperti Dean James, Emil Audero, dan Joy Palupesi. Ketiganya sudah
sudah berada di Australia, sudah berlatih dengan penuh kegembiraan tentunya. Kehadiran 3 pemain baru ini bisa memperkuat lini tengah kita serta lini pertahanan timnas Indonesia. Emil Audero sebagai penjaga gawang, Dean James sebagai back, serta Joy Palupasi sebagai gelandang. Dengan absennya Ratnar Oratmangun dan Justin Hapner akibat akumulasi kartu kuning, tentunya ini membuat formasi mungkin agak sedikit berubah. Bisa saja kepala pelatih kita Patrick Kluivert menggunakan posisi 4-3-3 atau posisi 3-4-1-2 yang mungkin saja diterapkan oleh pelatih kepala Patrick Kluivert. Untuk penjaga gawang bisa diisi oleh Martin Paes atau Emil Audero. Untuk back tengah, Miss Hilgers, Jay Inces, dan Rizky Ridho. Tetapi sepertinya kapten masih tetap oleh Jay Inces. Lalu untuk pemain gelandang sayap, di kanan ada Kevin Dix, serta di sayap kiri ada Kelvin Verdong, tentunya bisa bergantian dengan Dean James. Di gelandang tengah ada Tom Hai dan Joy Palupesi. Di gelandang serang sendiri ada Marcelino Ferdinand. Serta untuk penyerang timnas Indonesia ada Ole Romeni dan Septian Bagaskara. Tentunya ini hanya prediksi sementara yang bisa saya sampaikan. Formasi ini menekankan keseimbangan pertahanan dan formasi yang solid untuk menyerang. Kondisi tim Australia saat ini memang sedang diterpa badai cedera. Banyak pemain-pemain inti dari timnas Australia ini tidak bisa mengisi starter line up timnas Australia. Kepala pelatih timnas Australia, Tony Popovic, pastinya sudah menyiapkan para pemain-pemain yang tidak kalah dengan pemain inti. Tapi apapun itu, Australia tetaplah Australia. Walaupun dia menggunakan pemain cadangan, pastinya kita tetap waspada. Apalagi Australia sendiri bermain di kandang. Tentunya ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kepala pelatih Tony Popovic dan anak asuhnya di timnas Australia. Kita tidak boleh lengah, kita harus waspada. Pergerakan-pergerakan yang tidak terprediksi bakal terjadi di 2 kali 45 menit dalam pertandingan. Di sisi lain, timnas Australia di bawah kepelatihan Tony Popovic ini bakal melakukan permainan menyerang karena mereka juga akan habis-habisan untuk bisa meraih 3 poin di kandang sendiri. Saat ini poin antara timnas Indonesia dan Australia hanya terkait 1 poin. Indonesia di urutan ketiga dengan 6 poin dan Australia di urutan kedua dengan 7 poin. Kemungkinan mereka akan bermain menyerang dan memanfaatkan gelandang tengah mereka dan memanfaatkan kecepatan pemain-pemain sayap mereka. Kembalinya Davidson memberikan stabilitas di lini tengah timnas Australia. Timnas Indonesia harusnya bisa memanfaatkan peluang ini, harus bisa mengoptimalkan serangan-serangan balik tentunya agar bisa meraih poin di kandang Australia. Lapangan tengah akan menjadi kunci bagi kedua tim dalam melakukan pertahanan ataupun counter attack. Kehadiran pemain baru di lini belakang dan lini tengah Indonesia tentunya bisa memberikan kontribusi yang maksimal di laga kali ini. Dengan komunikasi yang baik, mudah-mudahan bisa meredam serangan-serangan tajam yang dilancarkan oleh penyerang-penyerang timnas Australia. Strategi dan motivasi yang diberikan oleh kedua pelatih tentunya akan menjadi penyemangat mereka, serta taktik-taktik yang akan diimplementasikan di lapangan hijau nanti di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Australia. Karena kedua tim mengincar 3 poin penuh dalam pertandingan kali ini. Kedua tim berupaya agar lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Hasil pertandingan tentunya tidak hanya akan mempengaruhi posisi klasmen, selain itu juga hasil pertandingan pastinya akan mempengaruhi moral para pemain dan kepercayaan diri mereka. Bahkan akan menambah kepercayaan diri tim pada laga-laga berikutnya. Doa yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia agar bisa bermain apik dan optimal di Sydney Football Stadium nanti. Harapan dan doa para fans Garuda
agar Indonesia bisa meraih 3 poin penuh dan bisa mendampingi Samurai Biru melaju ke Piala Dunia 2026. Dukung terus timnas Indonesia tanpa kenal lelah agar Garuda terus bisa berkiprah di event-event internasional. Tetap semangat dan jauhi judi online karena judi online sangat merusak ekonomi keluarga kita, guys. Semoga sedikit dari saya bermanfaat dan bisa dimengerti oleh rekan-rekan semuanya. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.